Udah Dengar, Bu. Udah, Bu. udah Bu. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, teman-teman mohon maaf bisa minta tolong diinfokan ke teman-teman yang lain yang belum bergabung. Karena ini sangat penting teman-teman untuk sosialisasi hari ini. Karena kita akan direcord sama dilaporkan ke pusat dan ke Dikti. Kita minta partisipasi teman-teman untuk semua semester 5 untuk bergabung. Ini yang bergabung sudah 75 mahasiswa semester 5, sekitar 200 sampai 300 mahasiswa, sehingga kita masuk kurang banyak ini. Bangun. Udah. Oke, kita mulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih teman-teman mahasiswa semester 5 program studi pendidikan agama Islam yang pada pagi hari ini berkesempatan menghadiri acara sosialisasi program Kampus Merdeka. Pada pagi hari ini di kegiatan sosialisasi di sini saya akan menjelaskan berkaitan beberapa hal tentang program MPKM yang sudah kita lakukannya. Harapannya nanti adalah bahwa teman-teman setelah mengikuti sosialisasi ini, teman-teman nanti bisa berpartisipasi. Teman-teman nanti akan diwajibkan untuk mengisi kuesioner yang akan saya share ketika kita selesai melaksanakan kegiatan sosialisasi ini. Dan di sini juga nanti teman-teman harus mengisi presensi kehadiran serta mengirimkan bukti kehadiran serta bukti pengisian kuesioner. Langsung saja ya teman-teman, saya mulai untuk kegiatan sosialisasi ini. Saya langsung share screen berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Teman-teman yang lain, mohon untuk bisa di-mute ya. Oke teman-teman, saya langsung menjelaskan berkaitan dengan program sosialisasi. Oh sebentar, tadi sudah saya record belum ya? Oh sudah. Jadi ada diminta untuk pelaporan. Oke, langsung saja saya jelaskan berkaitan tentang program sosialisasi Kampus Merdeka. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa kampus kita, Universitas Islam Malang, kita sudah mengikuti beberapa program MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbud Ristek berkaitan dengan program MBKM atau mohon maaf bisa di-mute yang lainnya, teman-teman. Portugal sih. Sebentar. Oke. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan program itu dan seperti apa sih program itu akan dijalankan. Oke. Mengenal Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adakah di sini teman-teman yang belum pernah mendengar kata Merdeka Belajar Kampus Merdeka?
atau belum pernah mendengar tentang program MBKM? Pernah. Pernah ya. Teman-teman sudah pernah mengikuti, sudah pernah ikut program MBKM ataupun mendaftar? Masih mendaftar, Bu. Oke, masih mendaftar yang di KM3 ya. Teman-teman, berkaitan dengan MBKM, mengenal Merdeka Belajar Kampus Merdeka, pertama kali program ini dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Ya. Beliau menyampaikan bahwa keinginannya untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, baik itu nanti dari dosen, dari mahasiswa, ataupun mungkin birokrasi, itu dibebaskan dari administrasi yang berbelit atau yang rumit, serta memberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Jadi di sini Pak Nadiem itu ingin memberikan dosen, mahasiswa, serta birokrasi itu kebebasan untuk memilih, biar tidak serta-merta berkaitan dengan administrasi yang berbelit. Sehingga di sini beliaunya ingin bahwa nantinya mahasiswa dosen, terutama pada mahasiswa di sini bisa memilih bidang yang mereka sukai. Itu awal mula tentang program MBKM yang dicanangkan oleh Bapak Menteri kita. Nah, kebijakan Kampus Merdeka di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang pembukaan program studi baru, di mana dalam Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta, serta pada Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan program perguruan tinggi. Jadi kebijakan Kampus Merdeka ini sudah dinaungi oleh beberapa kebijakan, teman-teman ya. Jadi ada Permendikbud nomor 7 tahun 2020 serta Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi PS dan PT. Dan selanjutnya adalah bahwa perguruan tinggi negeri berbadan hukum, Permendikbud itu juga di dalam Kampus Merdeka itu juga ada Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum, serta Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Nah, disinilah nanti akan muncul, teman-teman, bahwa dalam kebijakan ini akan ada sistem akreditasi perguruan tinggi, di mana sistem akreditasi ini ada dalam Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, dan ada juga hak belajar 3 semester mahasiswa di luar program studi, yaitu dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jadi kebijakan Kampus Merdeka itu sudah tertuang dalam berbagai macam Permendikbud, teman-teman. Jadi ini sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa kegiatan ini itu sudah legal, kegiatan ini sudah resmi dicanangkan. Karena itu di sini ada beberapa Permendikbud yang menaungi kebijakan tentang Kampus Merdeka. Hak belajar 3 semester di luar prodi. Nah, pada hak belajar 3 semester di luar prodi, tujuannya di sini adalah bahwa meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skill maupun hard skill, agar lebih siap dan relevan pada perkembangan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan, bangsa yang unggul dan kepribadian. Jadi, kenapa kita canangkan dalam Kampus Merdeka ada hak belajar 3 semester di luar prodi? Agar di sini teman-teman bisa punya tambahan keterampilan, baik itu soft skill maupun hard skill, sehingga teman-teman nanti, ketika teman-teman nanti sudah lulus, teman-teman bisa menjadi pemimpin masa depan yang unggul dan berkepribadian. Program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa yang memiliki potensi sesuai dengan passion dan bakatnya. Nah, di sini adalah kegiatan belajar 3 semester di luar prodi, di sini juga memfasilitasi teman-teman mahasiswa agar sesuai dengan potensi serta passion dan bakat teman-teman.
Perguruan tinggi wajib memberikan hak belajar bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Jadi, di sini PT di sini adalah menyediakan hak belajar mahasiswa. Memberikan hak belajar mahasiswa, tergantung kepada mahasiswa apakah mau menggunakan atau tidak. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengambil SKS di luar PT paling lama sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Nah, jadi nanti konversinya adalah 1 semester 20 SKS. Sehingga kalau 2 semester, maka di sini teman-teman bisa mengambil SKS di luar PT sebanyak 40 SKS. Ditambah lagi, teman-teman dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama. Maksudnya adalah, kalau untuk poin yang pertama, teman-teman dapat mengambil SKS di luar PT, itu adalah teman-teman bisa mengambil di luar kampus Unisma sebanyak 40 SKS. Sedangkan teman-teman bisa mengambil SKS di prodi yang berbeda dalam satu PT, berarti teman-teman boleh mengambil di luar PAI tapi masih dalam satu Unisma. Teman-teman boleh mengambil di BGMI, di HKI, di FKIP, di ekonomi. Nah, selain di prodi kita, tapi masih dalam satu lingkup kampus Unisma, sebanyak 1 semester, setara dengan 20 SKS. Perubahan definisi SKS. Setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan di sini adalah belajar di kelas, praktek kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing oleh dosen, biasanya di sini yang ditentukan oleh PT. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari A, program yang ditentukan oleh pemerintah, seperti sekarang ini, bahwa kita ada kampus mengajar yang sekarang masih, hari ini adalah pendaftaran terakhir, yaitu dari Kemendikbudristek, itu adalah program Merdeka Belajar yang dari pemerintah, serta program yang disetujui oleh rektor. Jadi nanti di Unisma akan ada program-program untuk Merdeka Belajar yang mana nanti bisa dipilih oleh teman-teman mahasiswa. Dan program ini disetujui oleh rektor. Persyaratan umum. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester terdapat beberapa syarat, yang mana syaratnya adalah persyaratannya adalah di sini mahasiswa berasal dari program studi yang terakreditasi. 2, mahasiswa aktif yang terdaftar pada PD Dikti. Jadi teman-teman, program ini dikhususkan untuk mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi. Alhamdulillah di kita, prodi kita sudah terakreditasi semua, sehingga teman-teman mahasiswa bisa menggunakan hak itu untuk mengikuti program MBKM. Yang kedua adalah mahasiswa aktif yang terdapat pada PD Dikti. Nah itu. Jadi teman-teman, kalau kemarin ada yang bertanya bahwa apakah program ini bisa digunakan untuk lulusan? Maka bahwa program ini tuh tidak digunakan untuk lulusan, tetapi digunakan untuk mahasiswa yang aktif. Nah, berarti kalau dia sudah lulus, maka dia tidak boleh mengikuti program MBKM. Itu. Oke, perguruan tinggi di sini diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program MBKM
dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama oleh perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didasarkan pada pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi teman-teman bahwa program MBKM ini di sini ada 2 program, di mana program itu bisa program yang disiapkan oleh pemerintah, Kemendikbudristek, ataupun program yang disiapkan oleh PT kita, yaitu Unisma. Bentuk kegiatan program pembelajaran di luar prodi ini adalah ada 8 program yang ditawarkan, yang mana diantaranya adalah 1 berkaitan dengan pertukaran belajar, ada magang atau praktek kerja, ada asisten tim mengajar di satuan pendidikan, ada penelitian atau riset, ada proyek kemanusiaan, ada kegiatan wirausaha, ada studi proyek, serta ada membangun desa atau KKN tematik. Nah, ini adalah 8 program yang ditawarkan dalam kegiatan di luar program studi. Nah, pada saat ini di Kampus Merdeka, kita berada di program asistensi mengajar di satuan pendidikan, sehingga teman-teman yang kemarin mendaftar di KM3, teman-teman nantinya ketika diumumkan dan teman-teman akan lulus, maka teman-teman mengikuti program MBKM ini pada level asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus diantaranya adalah magang atau praktek mengajar. Di sini kegiatan magang di sebuah industri biasanya, atau di perusahaan nirlaba, atau di organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup ya. Di sini teman-teman bisa magang selama 6 bulan full, yang mana teman-teman nanti akan dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Yang kedua adalah proyek kemanusiaan, proyek di desa. Proyek di desa di sini adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat atau infrastruktur dan lainnya. Nah, proyek di desa ini bisa dilakukan, teman-teman bisa kerjasama dengan aparatur desa, bisa dengan BUMDes, koperasi, atau mungkin organisasi desa yang lainnya. Mengajar di sekolah. Nah, mengajar di sini adalah kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tempat terpencil. Nah, program ini sekarang ini difasilitasi oleh Kemendikbudristek. Pertukaran pelajar, mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Nah, di sini nanti nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing. Jadi, kegiatan pertukaran pelajar ini juga sudah berlangsung teman-teman, yaitu PMM, pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi, mahasiswa mengambil dalam 1 semester, mahasiswa mengambil kuliah di luar kampus Unisma. Mereka akan mengambil di beberapa daerah. Khususnya adalah kalau teman-teman kalau pengalaman teman-teman kemarin, teman-teman ditempatkan di kampus-kampus di luar Jawa. Kalau yang berasal dari kampus Jawa, ditempatkan di kampus-kampus di luar Jawa. Nah, teman-teman nanti di sini SKS yang diambil akan dikonversikan ke dalam SKS mata kuliah yang berlangsung di dalam PT itu. Yang selanjutnya adalah kegiatan penelitian atau riset. Nah, di sini adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Dapat dilakukan untuk lembaga riset seperti LIPI atau BRIN. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan wirausaha. Mahasiswa mengembangkan kegiatan wirausaha secara mandiri, dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan, dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai. Ya, di sini kegiatan kewirausahaan di sini nanti bisa dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Studi atau proyek independen, mahasiswa mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa yang lain. Ini juga dalam bimbingan seorang dosen atau pengajar.
Yang ke-8, proyek kemanusiaan adalah kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi manusia yang disetujui perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya adalah organisasi formal yang dapat disetujui rektor, PMI, Mercy Corps, dan lain-lain. Ini semua kegiatan adalah dibimbing oleh dosen atau pengajar. Dan kegiatan ini nanti bisa diambil sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Nah, untuk mendukung program MBKM itu, maka perlu adanya solusi tentang beberapa hal. Di antaranya adalah rekonstruksi kurikulum, yang kedua adalah pedoman implementasi MBKM, yang ketiga adalah mekanisme rekognisi atau penyetaraan kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa. Rekognisi di sini adalah jika mata kuliah sama dan SKS sama. Penyetaraan adalah jika mata kuliah tidak sama, tetapi SKS sama. Jadi, untuk mendukung kegiatan itu, program perguruan tinggi harus melakukan paling tidak 3 hal ini, yaitu rekonstruksi kurikulum, pedoman implementasi MBKM, serta mekanisme rekognisi atau penyetaraan kegiatan MBKM. Dan alhamdulillah di kampus kita sudah melakukan itu semua. Kita sudah melakukan rekonstruksi kurikulum, sehingga kita punya kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua, kita sudah memiliki pedoman implementasi MBKM yang diterbitkan oleh pusat. Yang ketiga, kita sudah melakukan mekanisme rekognisi atau penyetaraan kegiatan MBKM yang diikuti oleh mahasiswa. Ini adalah skema perkuliahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, teman-teman. Jadi, skema 1, semester 1. Di skema 1, ini ada 4 pilihan. Teman-teman nanti, karena ini adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, teman-teman akan diberikan beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, teman-teman belajar di prodi penuh. Jadi selama 8 semester, teman-teman itu belajar di prodi PAI saja. Pilihan yang kedua, teman-teman belajar di prodi dan di luar prodi dalam PT. Nah, berarti teman-teman diberikan kebebasan untuk memilih belajar di luar prodi PAI, tetapi masih dalam satu PT Unisma. Skema yang ketiga, teman-teman belajar di prodi dan di luar PT. Nah, jadi teman-teman di sini nanti diberikan kebebasan untuk memilih belajar di prodi semester 1 sampai 4, sedangkan untuk semester 5 teman-teman bisa belajar di luar Unisma. Nah, ini teman-teman bisa belajar di luar Unisma. Skema keempat, teman-teman belajar di dalam prodi, semester 1 di dalam prodi, terus di luar prodi dalam PT, teman-teman semester 5 diberikan kebebasan untuk belajar di luar prodi PAI, tapi masih dalam satu Unisma, dan di luar PT, teman-teman semester 6 sampai 7 diberikan kebebasan untuk belajar di luar Unisma. Skema yang terakhir ini adalah teman-teman belajar di dalam prodi semester 1-4, di luar prodi dalam PT, semester 5 teman-teman boleh menambah kompetensi di luar prodi dalam PT, dan di luar PT dengan percepatan. Jadi teman-teman nanti ada beberapa percepatan. Jadi teman-teman bisa mengambil semester antara untuk beberapa mata kuliah. Nah, itu. Sehingga nanti teman-teman selain belajar di dalam prodi, di luar prodi dalam PT, di luar PPT, teman-teman juga mengambil percepatan. Itu adalah skema belajar yang ditawarkan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Unisma. Untuk kegiatan yang pertama, pertukaran pelajar atau yang kemarin itu sudah berlangsung, yang di program dari Kemendikbudristek itu adalah program PMM, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, di pertukaran pelajar yang melatar belakangi ini adalah pertukaran pelajar atau mahasiswa diselenggarakan dalam beberapa bentuk sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,
serta pendapat atau temuan orisinil orang lain, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tujuan program ini adalah belajar lintas kampus. Jadi teman-teman nanti belajar di dalam dan di luar negeri. Bisa untuk sementara ini program ini masih berjalan di dalam negeri. Tinggal bersama dengan keluarga di kampus. Tujuan wawasan mahasiswa tentang Kebinekaan Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman nanti mengikuti program ini, teman-teman akan belajar di luar kampus Unisma. Teman-teman nanti akan tinggal dengan kampus tujuan. Teman-teman belajar wawasan Kebinekaan-Tunggalan. Jadi nanti teman-teman akan belajar tentang budaya mereka, serta nanti teman-teman bisa menjalin persaudaraan lintas budaya dan suku. Nah, itu harapannya. Yang kedua adalah teman-teman membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga adalah menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan, baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Jadi, ini tujuan yang ketiga di sini adalah untuk menutupi kelemahan atau kekurangan. Nah, baik itu di dalam pendidikan di kita maupun di negara kita dengan pendidikan di luar negeri. Nah, itu adalah semakin kita belajar dengan kampus yang lain, semakin kita tahu bahwa kita nanti bisa menyamakan, kita bisa menutupi kekurangan pendidikan di kita. Best practice-nya adalah kegiatan ini sudah banyak dilakukan perguruan tinggi sebelumnya, termasuk Unisma. Tinggal diformalkan dan difasilitasi kemudahan atau sistem untuk pengakuan kredit yang diperoleh. Jadi kampus kita itu sudah melakukan itu, teman-teman, di kegiatan PMM kemarin. Nah, tinggal nanti bagaimana memfasilitasi pengakuan kredit yang diperoleh. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu magang atau praktek mengajar, latar belakangnya di sini adalah selama ini mahasiswa magang yang berjangka waktu itu kurang dari 6 bulan. Sangat tidak cukup untuk memberikan pengalaman dan kompetensi industri bagi mahasiswa. Perusahaan yang menerima magang juga menyatakan magang dalam waktu sangat pendek tidak bermanfaat, bahkan mengganggu aktivitas di industri. Ya. Untuk menjembatani hal ini, maka disinilah diadakan program magang, yang mana program magang selama 1-2 semester ini ya bisa memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja, bahwa selama kegiatan ini mahasiswa akan mendapatkan hard skill, keterampilan, kompleks problem solving, analytical skill dan sebagainya, maupun soft skill, etika profesi atau kerja, komunikasi, kerjasama, dan sebagainya. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Jadi harapannya di kegiatan magang ini, kalau nanti teman-teman memilih kegiatan ini bisa berlangsung 1-2 semester, teman-teman. Harapannya adalah teman-teman bisa mendapatkan kompetensi tambahan selain kompetensi yang didapatkan dalam perguruan tinggi. Sehingga teman-teman bisa lebih mengenal dunia kerja. Ketika teman-teman nanti lulus, teman-teman akan lebih siap untuk memasuki dunia kerja dan dunia karir. Best practice-nya adalah bahwa kegiatan ini bentuknya adalah free form, ya. Kegiatan Merdeka Belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Jumlah tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan program tersebut, baik dalam kompetensi hard skill maupun kompetensi soft skill, sesuai dengan CPL yang diinginkan. Nah, ini contoh mahasiswa kimia magang 6 bulan di industri petrokimia. Maka akan setara dengan beberapa mata kuliah ini. Ini kalau mahasiswa di kimia ya. Nah, ini adalah juga contoh yang lain ya, berkaitan dengan hard skill dan soft skill. Nah, bentuk free form ini adalah nanti bisa mengakomodir teman-teman kalau misalkan memilih magang bisa sampai 1-2 semester ini. Nah,
Ini adalah kegiatan free from-nya seperti ini. Kalau nanti teman-teman hard skill dan soft skill-nya akan dijabarkan seperti ini. Sedangkan yang bentuk ini adalah bentuk terstruktur. Jadi nanti teman-teman ketika magang itu akan dikonversi ke dalam beberapa mata kuliah seperti ini. Nah, itu adalah best practice-nya. Yang ketiga yaitu tentang kegiatan studi atau proyek independen. Kegiatan ini adalah mahasiswa memiliki passion untuk melakukan beberapa hal studi atau beberapa hal yang berkaitan dengan kurikulum. Ini digunakan sebagai pelengkap kurikulum. Nah, di sini teman-teman nanti bisa juga menggunakan topik-topik yang tidak termasuk dalam perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Jadi di sini teman-teman boleh melakukan studi atau proyek independen, di mana topik-topik itu mungkin bisa di luar perkuliahan, tetapi masih dalam satu topik atau program dalam prodi ataupun di program universitas. Tujuannya di sini adalah teman-teman bisa mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Teman-teman bisa menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan. Yang ketiga adalah teman-teman bisa meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional ataupun internasional. Jadi teman-teman bisa mengikuti setelah melakukan kegiatan studi proyek independen ini, teman-teman bisa mengikuti kegiatan nasional atau internasional yang berkaitan dengan hasil studi proyek independen. Yang selanjutnya adalah kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Nah, jadi di sini kuliah kerja nyata tematik KNKT di Unisma ini adalah merupakan program yang mana program ini dikenal dengan KSMT. Ya, KSMT di sini merupakan bentuk pendidikan, suatu program yang berbentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi daerah atau desa dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Jadi kegiatan ini kalau di Unisma kandidat sarjana mengabdi ya, tematik. Nah, jadi kandidat sarjana mengabdi tematik itu yang ada di Unisma. Nah, di sini teman-teman akan diterjunkan di suatu desa. Teman-teman bisa mengidentifikasi potensi desa, terus mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di desa. Setelah itu teman-teman bisa memberikan solusi bagaimana untuk mengatasi masalah yang ada di desa tersebut. Nah, tujuan kegiatan ini yang pertama adalah mahasiswa bisa hadir selama 6-12 bulan, memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimiliki dengan bekerja sama bersama pemangku kepentingan. Yang kedua adalah membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa atau PDTT ya. Kegiatan program yang selanjutnya yaitu proyek kemanusiaan. Di proyek kemanusiaan, latar belakangnya di sini adalah Indonesia mengalami beberapa macam bencana, teman-teman. Seperti yang kita ketahui yang kemarin, itu ada Gunung Semeru. Yang terdekat ini ya, kegiatan bencana di kita itu yang terdekat ini adalah Gunung Semeru. Nah, karena kondisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, dan dia juga merupakan negara dengan beberapa kondisi lingkungan seperti biasanya adalah ada gunung Merapi, tsunami, bencana hidrologi dan sebagainya. Maka harapannya perguruan tinggi di sini bisa membantu mengatasi bencana melalui program proyek kemanusiaan. Namun pelibatan mahasiswa di sini bersifat volunteer. Nah, hanya berjangka pendek di sini teman-teman. Jadi tidak berjangka waktu yang lama. Dengan adanya kegiatan ini, perguruan tinggi dapat menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Tujuannya di sini adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika,
serta melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Nah, sehingga di sini mahasiswa harapannya bisa memberikan solusi. Nah, program yang ketiga adalah asistensi mengajar yang sudah berlangsung selama 2 kali, bahkan sekarang tahap ketiga dibuka pendaftarannya. Hari ini adalah terakhir, yaitu berdasarkan pada latar belakangnya adalah berdasarkan pada hasil PISA, di mana kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia itu sangat rendah. Jadi kita itu di PISA tahun 2008, kita itu berada di nomor 7 dari bawah, teman-teman. Nah, padahal yang mengikuti program ini itu semua negara yang ada di dunia ini. Jadi sekitar 78 negara. Nah, kita itu berada di ranking ke-7 dari bawah. Nah, itu kan sangat mirip sekali ya teman-teman ya. Maka di sini ini adalah salah satu program yang digunakan untuk mengatasi permasalahannya. Di mana nanti kita menerjunkan mahasiswa-mahasiswa untuk membantu pendidikan yang berada di sekolah dasar, menengah maupun di sekolah atas. Nah, dan di sini tempat-tempat yang ditargetkan adalah tidak hanya pada satuan pendidikan atau sekolah-sekolah yang berada di daerah kota, tetapi juga di daerah-daerah terpencil. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmu dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan. Yang kedua, membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Jadi ini adalah program yang dicanangkan untuk membantu perbaikan proses pembelajaran kita di beberapa satuan pendidikan. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan wirausaha, yaitu latar belakangnya adalah berkaitan dengan GEI, Global Entrepreneurship Index, di mana Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan di bidang pekerjaannya, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Sayangnya, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Sehingga dengan adanya program kegiatan wirausaha, harapannya yang pertama adalah bisa memberi kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua adalah bisa menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan mahasiswa. Nah, di sini makanya bisa menangani permasalahan pengangguran teman-teman. Harapannya kalau teman-teman nanti bisa mendirikan usaha-usaha kecil itu bisa mengurangi pengangguran yang ada. Capaian pembelajaran ilmu komunikasi yang mengikuti kegiatan wirausaha, contohnya seperti ini. Jadi bentuk blended, ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi ini adalah capaian mahasiswa ilmu komunikasi mengikuti kegiatan wirausaha. Di sini contohnya adalah kalau di situ adalah prodinya ilmu komunikasi, CPL wirausahanya adalah di sini mampu melakukan praktek awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif. Ekuivalensi mata kuliahnya nanti akan dikonversi ke dalam beberapa mata kuliah seperti kewirausahaan sosial ada 3 SKS, etika bisnis ada 2 SKS, pemasaran digital ada 3 SKS, dan wirausaha yang terdiri dari desain wirausaha dan presentasi, praktek wirausaha, serta laporan pelaksanaan wirausaha dan presentasinya. Total di sini adalah 20 SKS pengakuannya. Nah, best practice-nya di sini ada teman-teman. Yang pertama, mengoptimalkan program-program hibah dari Belmawa, PKM Kewirausahaan, kompetisi bisnis manajemen mahasiswa Indonesia atau KPMI, dan akselerasi startup. Yang kedua adalah mengoptimalkan program mahasiswa wirausaha yang ada di PT dan skema kementerian lainnya, bisa PMW, Kemenpora, CPPBT, Kemenristek BRIN, dan lain-lain. Yang ketiga adalah diintegrasikan dengan program inkubasi bisnis PT. Khususnya kalau di kita itu adalah P2KIB, ya, itu adalah program best practice dari kegiatan wirausaha. Nah, di sini teman-teman ya, ada beberapa pertanyaan mungkin dari teman-teman ya. Kalau kita ambil dari dari webnya Unisma maupun di webnya Kemendikbudristek, di sini adalah ada beberapa pertanyaan seperti begini.
apakah prodi perlu menyiapkan semua jalur merdeka atau 8 program? Di sini ya. Kalau teman-teman bertanya seperti itu, apakah prodi itu menyiapkan semua Bu 8 program itu? Tidak harus menyiapkan 8 program itu, teman-teman. Tetapi tidak boleh melarang mahasiswa mengambil haknya. Misalkan, mahasiswa diterima program kemanusiaan di suatu tempat 6 bulan, maka PT wajib memfasilitasi. Yang kedua adalah, apakah dalam CPL Prodi perlu dinyatakan capaian pembelajaran lulusan yang mengambil jalur pembelajaran masing-masing. Nah, maka di sini adalah capaian pembelajaran yang diperoleh melalui jalur tersebut dinyatakan dalam SKPI. Transkrip menuliskan SKS yang diperoleh dari pembelajaran di luar program atau kampus. Jadi nanti teman-teman, ketika teman-teman nanti mengikuti beberapa program MBKM, maka yang ada di transkrip itu adalah capaian penulisan SKS-nya, konversi SKS-nya. Tetapi dalam SKPI nanti akan dituliskan deskripsi mengenai program yang sudah teman-teman lakukan. Nah, di manakah informasi MBKM itu bisa diperoleh? Teman-teman bisa melihat di beberapa website ini. Yang pertama adalah kampusmerdeka.kemendikbud.go.id pada program. Yang kedua adalah kmmikemendikbud.go.id pada PT. Itu bisa dilihat teman-teman program-program Merdeka Belajar. Terus di sini juga ada beberapa sosialisasi daring oleh Kemendikbud dan kementerian yang lain tentang program ini. Di antaranya adalah PMMDN. Nah, ini adalah program PMM dalam negeri, teman-teman. Di sini sudah ada, kalau teman-teman klik di sini YouTube-nya, teman-teman bisa langsung lihat program sosialisasi PMMDN-nya, sudah ada di YouTube. Yang kedua adalah pada sosialisasi pejuang muda, itu juga ada. Serta di website kita, unisma.ac.id atau medsos sosial Unisma yang lain, itu juga ada tentang program MBKM yang sudah kita sosialisasikan atau kita informasikan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana MBKM yang ada di Unisma itu? Nah, di sini. Program MBKM yang ada di Unisma itu, yang pertama adalah ada program pertukaran pelajar dalam negeri atau yang kita sebut sebagai program PMM. Program ini bekerja sama dengan beberapa tempat. Program ini sudah dilaksanakan pada semester Gasal 2020, 2021, dan juga semester genap tahun akademik 2020-2021. Itu sudah berlangsung, teman-teman. Nah, di sini program ini kerjasama dengan UKI Papua menyelenggarakan beberapa hal. Di antaranya adalah program kuliah alih kredit dengan 4 mata kuliah. Ini adalah Hukum Internasional 34 mahasiswa, Manajemen Produksi dan Operasi 33 mahasiswa, Bahan Bakar dan Teknologi Pembakaran 25 mahasiswa, serta Manajemen Keuangan 33 mahasiswa. Terus yang kedua adalah pendampingan pengembangan modul pembelajaran dengan LMS modul. Untuk dosen UKIP ada 3 mata kuliah. Yang ketiga adalah pendampingan LMS UKIP Papua. Jadi ini adalah 3 program yang sudah dilakukan oleh Unisma dengan UKIP Papua. Nah, terus selanjutnya adalah program Unisma bekerjasama dengan beberapa PT yang lain seperti Unusa Surabaya serta Universitas Alma-Ata Yogyakarta yang mana sudah dilakukan oleh beberapa prodi di kita. Nah, di antaranya adalah kita bekerja sama dengan beberapa prodi, ada PAI, PGMI, serta ekonomi syariah dan sebagainya. Itu kita sudah bekerja sama dengan prodi-prodi tersebut di Unusa Surabaya serta Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Terus ada beberapa program yang mana program itu adalah sudah berlangsung, sudah selesai, sudah mau hampir selesai, serta program itu juga akan mulai pendaftaran, teman-teman. Nah, ini kalau yang sudah berlangsung itu, teman-teman, seperti ini adalah program-program seperti PMMDN, itu sudah kredensial mikro mahasiswa Indonesia, itu juga sudah. Nah, ini program yang dalam proses pendaftaran ini, teman-teman. Ini ada program Bangkit, Kampus Mengajar 3, magang bersertifikat, serta studi independen bersertifikat. Ini adalah program-program yang masih dalam proses pendaftaran saat ini. Jadi, teman-teman, silakan bisa dibuka di webnya Kemendikbudristek. Jadi, kemendikbud.go.id itu sudah ada di beberapa program ini, tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang selanjutnya adalah tentang program pertukaran pelajar luar negeri. Ini juga sudah dilakukan oleh teman-teman di kampus kita, sudah melakukan.
Yang mana yang pertama adalah student exchange, pertukaran mahasiswa dengan beasiswa. Di program kita juga sudah pernah ada pertukaran pelajar luar negeri itu. Yang kedua adalah short course, program belajar singkat 1 semester. Ini juga ada. Jadi di kampus kita sudah memiliki beberapa program pertukaran pelajar luar negeri. Yang pertama adalah student exchange, short course, seminar internasional mahasiswa, serta kunjungan muhibah mahasiswa. Ini sudah pernah kita lakukan. Unisma International Student Program, jadi inbound scholarship base. Yang pertama adalah dari mahasiswa scholarship to study Indonesia language and culture. Ini adalah sekitar 10 bulan teman-teman ya, 5 mahasiswa tiap tahun. Serta Unisma International Scholarship, ini adalah 40 mahasiswa tiap tahun. Jadi kita itu sudah memberikan beasiswa teman-teman kepada mahasiswa luar negeri inbound di kita. Itu 5 mahasiswa tiap tahun untuk dari mahasiswa scholarship, serta Unisma International Scholarship, itu adalah 42 mahasiswa tiap tahun. Terus Unisma International Student Program ini inbound non-scholarship base. Yang pertama adalah degree program BIPA. Jadi ini ada 6 mahasiswa dari Yaman, Amerika Serikat, Belgia, dan Korea Selatan, serta kredit transfer, yaitu 11 mahasiswa dari Uzbekistan, 30 mahasiswa dari Rusia di Prodi PBSI dan Prodi Manajemen, serta ada kegiatan summer program. Unisma International Program for Domestic Student Outbound, ini adalah ada international credit transfer. Jadi kita itu sudah melakukan program kampus merdeka untuk luar negeri teman-teman. Jadi kita sudah melakukan kampus merdeka untuk dalam negeri, serta kita sudah melakukan kampus merdeka untuk luar negeri. Ini ada beberapa, ada Thailand, Malaysia, kita kemarin juga ada Thailand, Malaysia juga, ada Brunei juga. Kita sudah melakukan kegiatan itu teman-teman. Di kita kemarin yang ke Thailand dan Malaysia ya, untuk program teaching practice, internship programnya. Terus untuk program magang mahasiswa bersertifikat ini seperti ini teman-teman. Jadi kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan perintis. Ini adalah konversinya ke 10 sampai 20 SKS sesuai jangka waktu dan beban magang. Unisma sudah melakukan itu mulai dari tahun 2019 ya. Terus ada program ini adalah biasanya informasinya di CDC ya. Program mahasiswa bersertifikat ini biasanya CDC yang melakukan itu. Ini juga tahun 2020 itu ada 6 mahasiswa direkognisi dalam 20 SKS. Nah, di sini teman-teman bisa magang lebih dari 50 mahasiswa itu melakukan magang mandiri. Nah, di sini juga ada program magang seperti itu atau praktek kerja. Nah, ini juga ada teman-teman. Nah, kita di kampus mengajar, asistensi mengajar, pada tahun 2021 di KM2 kita ada 150 mahasiswa lolos program kampus mengajar. Nah, semoga di tahun ini kita lebih banyak lagi. Tahun untuk kampus mengajar tahun pertama itu ada 115 mahasiswa lolos. Kampus mengajar 2 lebih banyak lagi. Harapannya di kampus mengajar 3 nanti teman-teman lebih banyak lagi yang lolos di program kampus mengajar ini. Proyek studi independen ini juga sudah ada. Ini adalah summer program, itu sudah. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang sudah dilangsungkan dalam studi atau proyek independen. KKN tematik ini juga sudah teman-teman. Nah, kita sudah melakukan itu, konversinya bisa 4-20 SKS sesuai jangka waktu dan beban KSM tematik. Nah, itu jadi kalau sesuai dengan berapa bulan, nah, itu nanti akan dikonversi 4-20 SKS. Itu teman-teman berkaitan dengan beberapa program yang dicanangkan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelum itu mungkin teman-teman kita perlu diskusi terlebih dahulu atau mungkin teman-teman ada pertanyaan. Saya persilahkan. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman tentang program ini, program-program yang sudah dicanangkan dalam Kampus Merdeka di universitas kita. Silakan kalau ada pertanyaan.
izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Islahuddin. Baik, Bu. Kemarin kan saya kan sudah mendaftar KM3 ya, dan ini Ya. masih dalam proses pendaftaran karena diperpanjang lagi kan ya pendaftarannya. Ya. Nah, ini kan ada program bantuan UKT dan ini dibayar langsung secara ad-cost. Nanti Ya. modelnya di Unisma itu langsung kepotong atau bagaimana, Bu? Oke. Untuk pembayaran UKT, di sini nanti tergantung pada pelaksanaan KM-nya itu nanti kapan. Kalau misalkan pelaksanaan KM-nya itu adalah dari awal bulan sampai nanti pertengahan tahun ya, biasanya nanti akan ada mahasiswa yang mahasiswa yang lolos itu nanti mereka akan diberikan UKT-nya itu adalah karena di Kemendikbud itu nanti pencairannya di akhir program. Jadi UKT-nya akan diberikan di akhir. Nah, nanti di Unisma itu biasanya menggunakan teman-teman membayar UKT terlebih dahulu. Ketika UKT teman-teman dari Kemendikbud turun, nanti akan ditransferkan ke rekeningnya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau misalkan kegiatan itu dilaksanakan sebelum pembayaran UKT, biasanya nanti pembayaran UKT akan langsung dipotongkan ke pembiayaan perkuliahan teman-teman. Nah, itu dua teknik, Mas. Bisa dipahami? Baik, Bu. Ya. Maaf, Bu, tanya lagi. Ya. Ini kan kegiatannya kan 1 semester ya, Bu? Ya. Ini jadi kita perlu bayar UKT juga ya, soalnya kan saat kegiatan kampus mengajar kan tidak di Unisma sama sekali dan tidak mengikuti perkuliahan. Bagaimana itu? Tapi nanti hasil dari kampus mengajar itu akan dikonversi ke dalam mata kuliah yang ditempuh Mas Islahuddin pada saat semester itu. Jadi teman-teman tetap membayar UKT. Makanya kenapa di Kemendikbudristek itu ada pembayaran UKT ke kampus. Karena nanti teman-teman akan dikonversikan ke dalam mata kuliah di dalam kampus itu. Itu, Mas. Baik, Bu. Ya. Jadi nanti saat KRS-an bagaimana, Bu? Tetap diatur KRS-an atau tetap memprogram. Jadi teman-teman, KRS-an tetap memprogram. Teman-teman tetap melakukan KRS-an. Nah, nanti teman-teman pada saat setelah selesai melakukan KRS-an, kalau teman-teman nanti keterima di program kampus mengajar, maka teman-teman yang 20 SKS itu teman-teman free untuk tidak perkuliahan. Nah, kalau misalkan begini Mas Islahuddin mengambilnya 20 SKS, berarti otomatis Mas Islahuddin selama 1 semester itu tidak mengikuti perkuliahan. Tapi kalau misalkan Mas Islahuddin mengambilnya 24 SKS di KRS ya, berarti yang 20 itu nanti dikonversi, yang 4 SKS Mas Islahuddin bisa mengikuti kegiatan perkuliahan secara daring. Itu jelas, Mas? Baik, Bu. Untuk di PAI sendiri bisa dikonversi semua ya, Bu? PAI di semua program studi di Fakultas Agama Islam bisa dikonversi full sebanyak 20 SKS. Baik, Bu. Soalnya teman saya di fakultas lain kemarin hanya beberapa matkul saja. Iya, kalau di kita alhamdulillah kita sudah menetapkan karena kita memang sangat mendukung program ini, jadi kami konversikan full 20 SKS. Baik, Bu. Ya. Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman? Ada lagi teman-teman, silakan. Kalau masih mau bertanya. Mohon maaf Bu, mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan ibunya bilang kalau misal 24 SKS dikonferensi 20 SKS. Ya. Nah, yang 4 SKS itu mata kuliahnya gitu kita milih sendiri apa ditentukan gitu Bu? Oke, mata kuliah yang dikonversi itu nanti akan ditentukan oleh program studi. Jadi mata kuliah yang di luar itu nanti teman-teman yang harus perkuliahan. Jelas, Mbak?
Ya, jadi kalau misalkan Mbak Alifa tadi ya Mbak Alifa tanya, Bu, kalau saya misalkan mengambil 24 SKS, setelah teman-teman KRS-an 24 SKS, ternyata teman-teman juga keterima di program Kampus Mengajar 3. Maka teman-teman nanti akan ada koordinasi dengan program studi, khususnya dengan Kaprodi. Teman-teman nanti akan diberikan konversi mata kuliah 20 SKS-nya. Nah, selain konversi itu, kalau teman-teman ada perkuliahan, berarti teman-teman mengikuti perkuliahan itu, selain yang dikonversi oleh program studi. Oke, ada pertanyaan. Bu izin bertanya, untuk mengetahui sebab akibat lolos tidaknya program tersebut itu bagaimana? Nah, kalau seperti ini ya, karena ini kan rekrutmennya kan dari Kemendikbudristek ya teman-teman ya. Jadi kita tidak tahu kenapa kok bisa tidak lolos, kenapa kok bisa lolos. Mungkin ada beberapa penilaian yang dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi kita di luar konteks itu teman-teman. Ada lagi? Bu, saya mau bertanya Bu ya. Iya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Oh iya begini, Bu. teman-teman, sebentar Mas ya. Oh ya teman-teman, saya berikan link presensinya ya. Ini adalah link presensi. Link presensi kehadiran teman-teman. Silakan bisa diisi ya teman-teman ya. Itu ada bukti screenshot-nya, jadi nanti silakan di screenshot teman-teman dulu ya. Oke, itu dulu. Silakan Mas. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Amin, ya. Saya Dimas Mirvana, jurusan PAI Bu. Ya. Saya ingin menanyakan gini Bu, untuk kampus mengajar ini, apakah nantinya akan dijanjikan untuk menjadi guru tetap, tidak menjadi guru honorer gitu Bu? Biasanya kan kita akan jadi kalau misalnya lebih lulus kuliah itu malah jadinya guru honorer gitu Bu. Maksudnya nggak ada perjanjian untuk guru tetap gitu kan. Sama aja kayak kita menjadi babu lah istilahnya. Gitu Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Dimas pertanyaannya ya. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman, ketika teman-teman melakukan kampus mengajar, ini kampus mengajar adalah program untuk mahasiswa. Jadi teman-teman dijadikan sebagai volunteer di dunia pendidikan pada saat teman-teman aktif di perkuliahan. Jadi nanti tidak ada kaitannya dengan status teman-teman kalau nanti sudah lulus. Kalau misalkan kalau kita sudah mengikuti kampus mengajar, apakah nanti bisa langsung dinyatakan sebagai guru tetap? Nah, karena itu kan beda, aturannya berbeda. Nah, aturannya berbeda. Kalau di kampus mengajar ini adalah program Ristek Dikti. Tapi kalau sudah pada status guru dan sebagainya, itu adalah di GTK sekolah. Nah, sehingga itu dua kegiatan yang berbeda, Mas ya. Kalau di sini teman-teman di kampus mengajar itu tujuannya adalah untuk membantu sekolah-sekolah. Teman-teman nanti akan digaji di program ini. Kalau tidak salah, kalau KM2 kemarin itu teman-teman satu bulannya itu dapat sekitar 1.250.000. Nah, tetapi nanti kalau teman-teman statusnya sudah lulusan, nah itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan teman-teman. Maksudnya adalah langsung diangkat sebagai guru tetap. Nah, tidak seperti itu Mas ya. Jadi ini beda program. Iya Bu, maksudnya kan gini, kan kita kan di kampus mengajar pasti disebar kemana kan gitu Bu. Maksudnya di sekolah kita yang disebar itu apakah dari pihak sekolahnya itu tidak menjanjikan untuk misalkan ini lanjut di sini iya. Ada gitu. Oh iya, nah kalau itu sudah di luar konteks Mas, nah, nanti mungkin bisa diobrolkan dengan pihak sekolah, misalkan apa ada lowongan nanti ketika itu, nah, itu sudah di luar konteks ya. Jadi kalau program kampus mengajar itu hanya kita diperbantukan untuk membantu pengelolaan serta administrasi yang ada di sekolah. Nah kalau misalkan di luar itu teman-teman ditawari, Mas ini loh ada di kita itu kekurangan guru, monggo Mas kalau nanti setelah lulus bisa melamar di sini. Nah, itu sudah di luar konteks ya. Oke Bu. Ya. Ya, silakan ada lagi teman-teman. Bu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau
misal SKS-nya udah penuh semua, konversinya apa ya, Bu? Kenapa? Kalau misal kan itu dapat 20 SKS, kalau Ya. udah penuh, mata kuliahnya udah habis, itu dikonversi apa, Bu? Oh, kalau mata kuliah sudah habis berarti teman-teman mendaftarnya di semester berapa? Di semester 8. Semester 7, Bu. Semester 7 itu masih ada mata kuliah. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti di semester 7 ada pendaftaran KM. Ternyata teman-teman daftar, teman-teman kalau misalkan mata kuliah sudah habis, teman-teman nanti KM-nya itu bisa dikonversi ke dalam kegiatan PPL. Nah, jadi itu bisa dikonversi ke kegiatan PPL. Yang penting adalah jumlah totalnya 20 SKS. Nah, itu 20 SKS maksimal ya. Tapi kalau misalkan teman-teman, Bu, saya itu di semester 7 itu hanya tersisa 6 SKS saja. Bagaimana? Ya berarti 6 SKS yang dikonversi. Karena 20 SKS itu adalah konversi maksimal. Bu, apa tidak ditambahin konversi skripsi? Oh, tidak. Berbeda itu ya. Jadi berbeda. Jadi tidak ada konversi ke skripsi. Gitu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mbak. Silakan teman-teman. Ada lagi mungkin? Ngapunten, Bu, saya mau bertanya yang Ya. ini link presensinya itu kita ngisinya 5 apa? Soalnya kan mungkin banyak anak-anak yang kelasnya campur seperti itu. Iya. Oh, enggak apa-apa kalau misalkan isi kalau misalkan teman-teman enggak tahu kelasnya ya isi di kelas terserah saja. Yang penting teman-teman mengisi presensinya. Oh, oke. Terima kasih. Iya, sama. Oke. Assalamualaikum Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Gini Bu, mungkin tadi saya agak keluar, jadi mungkin tadi ada beberapa yang waktu dijelasin nggak tahu gitu Bu ya. Saya ingin bertanya. Gini Bu, misalkan kita udah daftar yang di kampus mengajarnya Ibu ya, kampus mengajar, terus tapi kita itu takutnya kayak nggak keterima gitu. Nah akhirnya kita daftar lagi yang di bagian magangnya gitu Bu. Itu apakah bisa daftar 2 kayak gitu ya Bu? Kalau mendaftarnya saja boleh mendaftar beberapa, tetapi nanti biasanya yang terpilih adalah salah satu. Kalau mendaftarnya saja boleh, silakan Mbak, boleh mendaftar kampus mengajar, boleh mendaftar magang, boleh mendaftar PKMM, tetapi nanti biasanya yang terpilih hanya satu. Baik Bu, terima kasih. Ya. Aja. Teman-teman, ini saya berikan link kuesioner yang harus teman-teman isi setelah ini. Jadi itu ada 2 link teman-teman. Yang pertama adalah link kuesioner untuk mengisi program survei kampus mengajar di Dikti. Yang satu untuk mengisi survei kampus mengajar yang ada di Unisma. Nah, ini saya berikan ada 2 teman-teman ya. Saya berikan contohnya pengisiannya ya. Jadi sebentar. Seperti apa sih kuesionernya itu saya tunjukkan, teman-teman nanti silakan bisa dilihat. Saya share screen teman-teman ya, ini ya. Oke. Setelah link yang PD Dikti itu, kampus mengajar, itu akan ada seperti ini teman-teman. Teman-teman nanti bisa klik mulai survei. Nah, terus teman-teman di sini nanti silakan dicari perguruan tingginya. Ini servernya sedang down sepertinya. Oke ya. Ini oh, ini harus di Chrome teman-teman, sebentar. Ini enggak bisa saya buka. Sebentar.
Bu, untuk emailnya itu diganti email sama NPM ya, Bu? Emailnya, ya. Bentar, saya lihatkan. Karena memang kemarin sempat down servernya. Sebentar teman-teman, kok nggak bisa ya? Ini sepertinya servernya PD Dikti sedang down teman-teman, tapi jangan lupa teman-teman mengisi ini ya. Nah, ini dari tadi nggak bisa. Bisa. Saya belum. Kenapa di teman-teman bisa? Ada yang sudah nyoba? Bisa, Ada yang Bu. sudah mencoba mengisi surveinya? Sudah masuk, Bu. Ya, itu silakan diisi surveinya teman-teman ya. Itu ada dua, ada survei untuk yang Kemendikbudristek, ada yang survei untuk internal Unisma. Dan surveinya internal Unisma itu hampir sama dengan Kemendikbudristek. Jadi silakan nanti teman-teman diisi karena teman-teman harus mengisi laporan juga ini pengisian survei. Nah, sebentar, saya berikan linknya. Nah, jadi ada 3 link teman-teman. Dua link pengisian survei dan 1 link untuk pelaporan bahwa teman-teman sudah mengisi survei itu. Ini link pelaporannya. Nah, itu teman-teman. Jadi yang 2 ini adalah yang di chat yang saya chat ya. Yang 2 ini adalah link teman-teman mengisi kuesioner, baik itu yang di Kemendikbudristek dan Unisma. Yang 1 adalah link pelaporan pengisian survei. Nah, nanti teman-teman yang survei-survei ini juga akan saya kirim ke beberapa grup kelas ya. Grup kelas yang ada, kalau di saya ada 2 kelas ya. Ada 2 kelas, silakan teman-teman. Nah, itu. Nah, ini link survei Dikti atau Spada Dikti, dan yang satunya adalah link Unisma yang wajib teman-teman harus isi, serta ada 1 untuk mengisi laporan teman-teman bahwa teman-teman sudah mengisi survei itu, link pelaporan. Nanti hasil pelaporannya adalah teman-teman screenshot ya. Itu teman-teman, ada pertanyaan lagi mungkin? Nanti teman-teman dari beberapa grup yang sudah saya kirimi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya, bersama semester 5 ya. Mbak bisa belum? Kenapa? Kenapa teman-teman? Linknya masih belum bisa dibuka, Bu. Oh, link yang mana? Bukan link, maksudnya pengisian surveinya itu, Bu, masih belum. Yang masih belum dibuka yang mana? Yang masih belum bisa dibuka yang mana? Yang survei itu, Bu. Survei Spada ya? Kemendikbud itu. Ya, survei Spada sepertinya servernya down teman-teman karena ini diisi oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Nanti coba lagi ya teman-teman karena jangka waktunya adalah sampai tanggal 19. Atau teman-teman bisa mengisi yang di survei mahasiswa internal dulu untuk yang Unisma. Silakan diisi terlebih dahulu itu. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi mungkin? Setelah teman-teman mengisi survei, 2 survei itu, teman-teman silakan bisa melaporkan di link yang di bawahnya, link pelaporan survei. Ya. Silakan di screenshot dari dua-duanya, baik itu yang ada di survei Kemendikbud maupun survei di Unisma.
Silakan informasi ini bisa disampaikan ke teman-teman semester 5 yang lain ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi mungkin? Bu, saya Bu. Ya. Daftar kampus Merdeka boleh nggak Bu pakai akun pribadi? Karena waktu itu saya nggak bisa pakai akun Unisma. Oke, dicoba dulu Mbak ya. Oh, bisa diganti Bu? Emailnya ya? Iya, email. Kalau kemarin sih memang disarankan menggunakan email Unisma, tapi dicoba saja terlebih dahulu. Baik Bu, terima kasih. Iya. Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Boten nih Mbak, ini itu tak khusus yang itu ah. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, karena ini hari Jumat ya, kasihan nanti teman-teman yang mau persiapan sholat Jumat ya. Kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya teman-teman ya untuk program sosialisasi program Kampus Merdeka pada siang hari ini. Semoga teman-teman bisa segera mengisi surveinya dan segera melaporkan pengisian hasil surveinya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Surveinya nggak ada, Bu. Kenapa? Surveinya nggak ada. Surveinya Link sudah saya surveinya tuh nggak kirimkan. ada tadi. Hilang. Nggak ada, Bu. Kan lihat Nggak ada di mana? di chat. Ada Mas, ini sudah ada. Saya nggak ada, Bu. Oh, di chatnya nggak ada Masnya? Di teman-teman yang lain ada nggak? Sudah ada nggak di chatnya? Ada Bu. Ada Bu. Sudah ada Oke, Bu. Mas Novi Rahman, nanti mungkin bisa minta share dari teman-teman di kelasnya ya. Ini sudah saya share di Oke, satu Bu. kelas, teman-teman di kelas yang sudah saya share, silakan bisa di-sharekan ke teman-teman yang lain ya. Oke, Bu. Ya, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya, atas partisipasinya pada kegiatan sosialisasi program Kampus Mengajar. Semoga kita semua sehat selalu, kita semua diberikan keberkahan, baik ilmu ya. Saya akhiri untuk kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi presensi juga ya teman-teman ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih.